Hai boloku, apa kabar? Ketemu lagi dengan Arti. Kisah cinta memang selalu menarik dan tak ada habisnya untuk dibahas ya. Baik itu kisah bahagia maupun duka. Seperti kisah kasus kali ini. Terjadi pada Desember 2021 di mana seorang pria asal Sampang, Madura bernama Abdul Wahid, 26 tahun, didakwa melakukan pembunuhan terhadap selingkuhan istrinya, yakni seorang pria asal Surabaya bernama Abdul Halim. Gara-gara si istri telah dihamili saat Wahid tidak ada di rumah. Sebelum kita lanjut, berhubung kurangnya materi asli, baik berupa gambar maupun video terkait kasus ini, jadi terpaksa nanti saya akan menggunakan banyak ilustrasi ya. Semoga bisa dimaklumi. Begini kisah selengkapnya. Diceritakan, Abdul Wahid, 26 tahun, baru saja dibebaskan dari tahanan pada Rabu 16 Juni 2021. Setelah menjalani kurungan selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya, dimulai sejak tahun 2019 akibat terlibat dalam kasus narkoba. Setelah menghirup udara kebebasan, Abdul Wahid kemudian kembali pulang ke rumahnya yang berada di Dusun Malakah, Desa Kumis, Kecamatan Kedungdung, Sampang, Madura, dan tinggal lagi bersama istri tercintanya, yakni Maimunah. Kebahagiaan tentu saja menyelimuti pasangan ini, karena memang sebelumnya telah berpisah cukup lama. Lantaran Abdul Wahid si suami harus mendekam di lembaga pemasyarakatan di Surabaya. Hari demi hari mereka lalui dengan bahagia dan tampak normal saja. Hingga kira-kira 3 bulan Wahid berada di rumah. Istrinya mengatakan bahwa dirinya telah positif mengandung. Tentu saja, Wahid sangat senang dan merasa kebahagiaan keluarga mereka akan semakin lengkap dengan kehadiran buah cintanya dengan si istri. Hingga tiba pada 6 Desember 2021, Maimunah istrinya tiba-tiba merasa mulas luar biasa dan segera dibawa ke bidan setempat untuk memeriksakan kandungannya. Betapa terkejutnya saat bidan mengatakan bahwa ia harus segera bersiap untuk proses persalinan karena memang sudah tiba waktunya. Mengetahui hal tersebut, tentu saja membuat Abdul Wahid kaget sekaligus curiga. Karena jika dihitung-hitung, usia kandungan istrinya pada Desember 2021, paling lama seharusnya baru 6 bulan. Lah ini kok sudah dibilang 9 bulan dan akan segera melahirkan. Akhirnya, Wahid kemudian menyimpulkan, itu berarti saat dirinya kembali dari tahanan, istrinya sebenarnya telah mengandung usia kurang lebih 3 bulan. Tersulut emosi dengan pemikirannya sendiri, Wahid lalu menanyakan langsung kepada Maimunah. Wahid meminta istrinya untuk mengatakan dengan jujur yang sebenarnya terkait kehamilannya. Maimunah yang sudah tidak bisa mengelak lagi, akhirnya mengakui dia memang telah berselingkuh dengan seorang pria bernama Abdul Halim, warga Surabaya. Lebih lanjut, Maimunah menceritakan bahwa asmara terlarang itu bermula dari Facebook saat Abdul Wahid, suaminya, berada dalam tahanan. Maimunah yang kesepian, menjadi sering main sosmed, salah satunya Facebook. Nah, di Facebook inilah ia berkenalan dengan Abdul Halim, seorang pria asal Surabaya berusia 33 tahun. Sejak itu, mereka mulai sering berkirim pesan di Facebook, lalu lanjut saling bertukar nomor WA. Hingga untuk pertama kalinya, keduanya sepakat untuk bertemu di sebuah warkop di kawasan Suramadu Kenjeran, Surabaya pada Desember 2020 lalu. Abdul Halim, pria berusia 33 tahun yang telah mendengar dan mengetahui bahwa Maimunah sebenarnya sudah bersuami, tidak gentar dan terus merayu. Hingga hubungan berlanjut menjadi hubungan yang lebih panas. Tak sekedar menjalin asmara, mereka melanjutkan dengan sewa kamar di sebuah hotel di kawasan Kenjeran, Surabaya setiap kali bertemu. Dari pengakuan Maimunah, antara dirinya dengan Abdul Halim kurang lebih telah 3 kali melakukan cocok tanam dalam kurun waktu hubungan mereka selama kurang lebih 6 bulan. Terakhir 2 minggu sebelum suaminya Abdul Wahid dibebaskan, ia dan Halim masih sempat ketemuan, yang berarti saat itu Maimunah telah dalam kondisi hamidun. Menurut penuturan Maimunah, saat Halim tahu Maimunah mengandung, ia berjanji kelak akan menikahi wanita itu.
Pada saat kepulangan si suami Abdul Wahid, Maimunah sempat cemas, takut jika suaminya itu tahu tentang kehamilannya. Karenanya, beberapa minggu suaminya di rumah, Maimunah segera saja mengaku telah datang bulan dan mengatakan dirinya hamil agar Wahid, suaminya, mengira itu adalah anaknya. Hanya saja, semua di luar rencananya. Suaminya ternyata malah curiga dengan usia kandungannya. Setelah mendengar pengakuan dari istrinya, Abdul Wahid lantas menelepon Halim dari ponsel istrinya. Dari percakapan dalam telepon tersebut, Wahid mengatakan ia akan legowo dan memaafkan jika Halim bersedia menikahi Maimunah. Namun ternyata Abdul Halim, pria selingkuhan Maimunah itu, menolak menikahi Maimunah dan malah menantang Wahid untuk carok saja. Sebenarnya, Wahid berusaha untuk tidak terjadi kekerasan, mengingat ia baru saja terbebas dan tak ingin masuk bui lagi. Hanya saja, mendengar respon Halim seperti itu, naik pitamlah Wahid. Ia lalu mendesak istrinya untuk mengatakan identitas dan ciri-ciri Abdul Halim. Maimunah ternyata tidak mau memberitahukan alamat rumah Abdul Halim. Ia hanya memberitahu suaminya ciri-ciri fisik Abdul Halim, jenis sepeda motor, serta plat nomor sepeda motornya. Setelah memperoleh ciri-ciri sosok selingkuhan istrinya, Wahid lantas bergegas mencari tahu lebih lanjut ke beberapa temannya. Tiba pada Sabtu 18 Desember 2021, Wahid yang kala itu sedang nongkrong di kawasan Bibi Surabaya bersama teman-temannya, tak sengaja melihat seorang pria yang memiliki ciri-ciri mirip dengan sosok Abdul Halim yang pernah diceritakan istrinya. Terlebih, nomor plat motornya juga sesuai dengan yang diceritakan Maimunah, yakni Yamaha Jupiter warna hitam hijau dengan nopol L3810MU. Seketika, Wahid bersama seorang temannya yang berinisial S lantas membuntuti Halim hingga sampai di Simpang 3, Jalan Stasiun Kota, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya. Abdul Wahid yang kemanapun mengatakan memang selalu membawa sajam, langsung mengarahkan ke tangan kanan Halim. Halim yang terkejut langsung berhenti dan turun dari motornya. Lalu, ia langsung berlari dan berteriak minta tolong. Tetapi Wahid yang terlanjur kesetanan pun terus mengejarnya. Dan ketika Halim tersungkur, Wahid kembali mengarahkan sajamnya ke arah bahu, badan, dan bagian lainnya di tubuh Halim. Mengetahui Halim sudah tak berdaya lagi dengan banyak luka, Wahid dan S langsung melarikan diri dari TKP. Warga sekitar lokasi yang mendengar adanya kejadian itu segera menolong dan membawa Abdul Halim ke rumah sakit terdekat. Hanya saja, Halim dinyatakan meninggal karena terlalu banyak kehilangan darah. Keesokan harinya, 19 Desember, kurang lebih 20 jam dari waktu kejadian, Abdul Wahid berhasil ditangkap di rumahnya di Sampang, Madura. Sementara S, teman dari Wahid, kala itu masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Pada saat kasus ini sampai ke pengadilan, istri Abdul Wahid, Maimunah, malah dikabarkan menghilang dari rumahnya alias minggat. Padahal, ia rencananya akan diminta untuk menjadi saksi untuk meringankan hukuman bagi Abdul Wahid. Minggatnya Maimunah tidak diketahui sama sekali oleh keluarga maupun kerabatnya. Bahkan, ketika beberapa anggota keluarganya turut membantu mencari, sama sekali mereka tak menemukan jejak Maimunah. Sementara anak yang dilahirkannya ternyata justru dirawat oleh keluarga Abdul Wahid, karena saat Maimunah kabur, ternyata si anak tidak dibawanya. Nah, kembali ke persidangan Abdul Wahid. Persidangan yang digelar pada 20 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya dilakukan secara online karena saat itu masih dalam masa pandemi COVID-19. Abdul Wahid mengatakan dalam persidangannya bahwa sebenarnya ia tidak ada niat untuk menghabisi pria selingkuhan istrinya itu. Hanya saja kebetulan saat ia sedang nongkrong bersama teman-temannya, ia melihatnya dan ingin memberi efek jera pada pria itu. Dan apa yang dilakukannya spontan saja karena tersulut emosi begitu melihat tampang selingkuhan istrinya tersebut. Sementara
Terkait sajam yang digunakannya dalam aksi itu, ia mengakui memang kemanapun ia selalu membawanya. Keterangannya ini dibenarkan oleh beberapa saksi yang mengenal dekat Abdul Wahid. Hanya saja, saat itu, Jaksa Penuntut Umum Hasan Effendi dari Kejaksaan Tanjung Perak mengatakan bahwa terdakwa Abdul Wahid terbukti melakukan pembunuhan berencana dan terbukti melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menuntut hukuman kurungan selama 10 tahun dipotong masa tahanan. Lalu, pada sidang putusannya yang digelar pada 1 Agustus 2022, Majelis Hakim akhirnya memvonis Abdul Wahid dengan kurungan selama 7 tahun dipotong masa tahanan. Nah, boloku, begitulah kisah Abdul Wahid, pria yang sepulangnya dari tahanan, ternyata istrinya telah mengandung anak pria lain. Menurut kalian, apakah hukuman yang diterimanya sudah setimpal? Atau menurut kalian masih kurang? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, tentu saja dengan bahasa yang sopan ya. Terima kasih waktunya, jaga diri kalian. See you.